Baik, kami dari kelompok metode waterfall akan menjelaskan presentasi yang sudah kami buat tentang laporan-laporan yang sudah kami buat. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan teman-teman saya. Ada saya sendiri, Ika Dewana Indrayana, ada Imade Sosilawati, ada Nyoman Adi Andrian Kusuma Putra, ada Igusti Ayu Agung Esa Maira, dan yang terakhir ada Dewa Ayu Anggi Atnyani. Dalam pembuatan tugas ini kita membuat ada 4 sub materi. Yang pertama ada pengertian dan tujuan dari metode waterfall. Yang kedua ada tahapan-tahapan dari metode waterfall. Yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan dari metode waterfall. Dan yang terakhir ada contoh proyek yang sudah kita ambil dan studi kasus. Untuk ke submateri yang pertama, itu pengertian dan tujuan metode waterfall akan dijelaskan oleh Esa Maira. Halo, perkenalkan nama saya Igusti Ayu Agung Esa Maira dengan NIM 21010200029. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan tujuan dari metode waterfall. Pengertian umum dari metode waterfall. Metode waterfall atau yang sering disebut dengan siklus hidup klasik, ternyata juga memiliki nama yang sebenarnya yaitu linear sequential model, di mana hal ini menggambarkan pendekatan sistematis dan berurutan pada pengembangan perangkat lunak. Adapun tujuan dari metode waterfall. Pada dasarnya, tujuan pengimplementasian metode waterfall adalah memastikan bahwa setiap tahapan dilalui secara sistematis dan bergantian. Dengan begitu, proses yang dilakukan juga akan lebih terfokus dan lebih detail. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan dari metode waterfall. Tahapan yang pertama yaitu ada requirement atau analisa proses, merupakan proses pengumpulan kebutuhan yang dilakukan secara intensif untuk menspesifikasikan kebutuhan dari perangkat lunak yang akan dibangun sesuai dengan harapan pengguna dan mengetahui batasan dari perangkat lunak. Yang kedua yaitu ada desain. Pada tahap desain, perangkat lunak merupakan proses multi langkah yang fokus pada desain pembuatan program perangkat lunak, termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengkodeannya. Tahap ini mentranslasi kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan ke representasi desain agar dapat diimplementasikan menjadi program pada tahap selanjutnya. Pada tahap desain juga ada dua, yaitu desain database yang dapat menggunakan seperti ERD atau LRS. Yang kedua yaitu ada desain user interface. Nah, yang ketiga yaitu ada implementation. Program desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. Hasil dari tahapan ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain. Yang keempat yaitu ada verification atau pengujian. Nah, di tahapan ini, pengujian fokus kepada perangkat lunak secara logik dan fungsional, dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji untuk meminimalisir error dan keluaran harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh user. Pemilihan cara pengujian dilakukan dengan menggunakan data-data yang sering digunakan untuk pengolahan data, mulai dari data operasional, data input, dan data output. Yang kelima, yang terakhir yaitu ada maintenance. Dikarenakan adanya perubahan ketika sudah mengirimkan hasil dari perangkat lunak yang dibuat ke user, perubahan dapat terjadi karena adanya kesalahan yang muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian atau perangkat lunak harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Tahap pemeliharaan dapat mengulangi proses pengembangan mulai dari analisis spesifikasi untuk perubahan perangkat lunak yang sudah ada, tapi tidak untuk membuat sebuah perangkat yang baru. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nyoman Adi Andrian Kusuma Putra. Di sini saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan metode waterfall. Untuk kelebihan metode waterfall, yang pertama, kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik, karena pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Yang kedua, proses pengembangan model fase one by one, sehingga meminimalisir kesalahan yang mungkin akan terjadi. Yang ketiga, dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir,
karena setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Yang keempat, mudah dalam pengelolaan, karena hampir seluruh requirement telah diidentifikasikan dan didokumentasikan. Yang kelima, tahapan yang berurutan secara linear. Identifikasi dan dokumentasi yang lengkap menyebabkan proses mudah dipahami oleh seluruh tim yang terlibat ataupun project owner. Yang keenam, cocok digunakan untuk proyek yang tidak terlalu besar. Untuk kekurangan metode waterfall, yang pertama, waktu pengembangan lama dan biaya yang mahal. Yang kedua, diperlukan manajemen yang baik karena proses pengembangan tidak dapat dilakukan secara berulang sebelum terjadinya suatu produk. Yang ketiga, kesalahan kecil akan menjadi masalah yang besar. Jika tidak diketahui sejak awal pengembangan yang berakibatkan pada tahapan selanjutnya. Yang keempat, jarang mengikuti urutan sekuensial atau runtutan. Seperti pada teori, iterasi perulangan sering terjadi menyebabkan masalah baru. Yang kelima, tahapan yang berurutan secara linear tidak memungkinkan untuk kembali pada tahapan selanjutnya. Yang keenam, tidak fleksibel terhadap perubahan kebutuhan yang terjadi dalam tahap pengembangan sistem. Yang ketujuh, hampir tidak ada toleransi kesalahan, terutama pada tahapan planning dan desain. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang saya Ika Dewana Indrayana akan melanjutkan ke penjelasan tentang studi kasus yang menggunakan metode waterfall. Di sini kelompok kami sudah mengambil studi kasus yang ditulis oleh Nur Hidayati, yang mana mahasiswa Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika, yang berjudul Penggunaan Metode Waterfall dalam Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan. Di sini studi kasusnya itu toko Fadil Genteng Bogor, karena toko ini memiliki usaha penjualan yang perkembangannya bagus dan sangat pesat. Ini membutuhkan yang namanya sistem informasi dalam penjualannya. Itu sebabnya kita mengambil studi kasus ini. Nah, untuk selanjutnya pada tahapan requirement atau analisa untuk membangun sistem penjualan digunakanlah use case. Kenapa use case? Karena use case adalah salah satu dari berbagai jenis diagram Unified Modeling Language yang menggambarkan hubungan interaksi antara aktor dan sistem. Jadi secara umum bisa didefinisikan bahwa pengertian use case diagram adalah teknik guna menunjukkan hubungan antara pengguna sistem dengan sistem itu sendiri. Hasilnya merupakan nanti ada skema sederhana untuk memudahkan user membaca dan memahami informasi yang diberikan. Dapat dilihat di sini dalam diagram use case ini ada aktor yang pertama itu melakukan login. Nah, user login yang nantinya akan di-extend ke 5 menu di mana ada mengakses menu file, mengakses menu master, mengakses menu transaksi, mengakses menu laporan, dan mengakses menu utility. Yang nantinya kelima ini bisa dipilih. Nah, kita coba ambil salah satu saja, yaitu mengakses menu utility. Di menu utility ini ntar akan ada extend lagi 2, yaitu mengelola data backup dan juga mengelola ganti password. Nah, pilihan kedua ini kita juga pilih salah satu nanti, yaitu coba kita pilih mengelola data backup yang nantinya akan di-extend lagi oleh 2 menu, yaitu memproses data backup dan juga membatalkan backup. Yang kedua ini nantinya akan include untuk menampilkan form backup. Oke, untuk tahap desain database akan dilanjutkan oleh teman selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok metode waterfall. Sebelum itu, perkenalkan nama aku Dewa Ayu Anggiatnyani dengan NIM 2101020031. Nah, di sini aku akan menjelaskan mengenai tahapan kedua metode waterfall, yaitu tahapan desain. Pada studi kasus yang kami ambil, yaitu pada tahapan desain diilustrasikan dalam bentuk ERD. Nah, ERD sendiri merupakan suatu bentuk hubungan kegiatan di dalam sistem berkaitan langsung dan mempunyai fungsi di dalam proses tersebut. Seperti contoh, ERD yang kami ambil pada studi case ini, yaitu terdapat beberapa entitas seperti entitas pelanggan, entitas pemesanan, detail pemesanan, serta entitas lainnya.
pada entitas tersendiri juga memiliki beberapa atribut. Seperti contoh pada entitas pelanggan, terdapat atribut kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, serta nomor telepon. Selain itu, pada ERD juga terdapat sebuah relasi dan cardinality. Relasi itu yaitu seperti contoh, terdapat entitas pelanggan pada entitas pemesannya, yaitu terdapat relasi melakukan dan memiliki cardinality one to many. Masih pada tahapan desain database, namun diilustrasikan dalam bentuk rancangan database. Rancangan database tersendiri merupakan representasi dari pembuatan ERD, di mana setiap entitas dalam ERD akan berubah menjadi kotak atau tabel, di mana tabel-tabel yang digunakan dalam pembuatan programnya. Setiap tabel tersendiri memiliki atribut dan juga sudah ditentukan primary key maupun foreign key-nya. Seperti contoh pada tabel pelanggan, yaitu entitas pelanggan, di mana entitas pelanggan memiliki atribut yang sama pada ERD sebelumnya, yaitu terdapat kode pelanggan, nomor pelanggan, maksudnya nama pelanggan, alamat, serta telepon. Nah, pada entitas pelanggan sendiri memiliki primary key, yaitu pada kode pelanggan. Masih pada tahapan yang sama, yaitu tahapan desain, namun di tahapan desain ini adalah user interface, di mana pada gambar di atas merupakan desain user interface yang pertama, yaitu untuk transaksi penjualan, yang dimana ditunjukkan untuk penjual agar dapat mengetahui transaksi apa saja yang masuk dan keluar. Sedangkan desain user interface yang di bawah yaitu untuk transaksi pembayaran, di mana ditunjukkan untuk pembeli agar pembeli mengetahui berapa transaksi yang dilakukan dan pembelian apa saja yang dilakukannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nimadi Susilawati dengan NIM 2101020007. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya tadi. Yang ketiga yaitu tahapan pengkodingan. Di sini sudah terlihat bahwa bahasa dalam logikanya dituangkan dalam bahasa Java. Kemudian ada tahapan keempat yaitu verification atau pengujian. Yang pertama yaitu skenario pengujian, di mana hak akses username dan password tidak diisi kemudian klik tombol login. Dalam tahap test case, hak akses tidak dipilih, username dan password masih kosong. Hasil yang diharapkan yaitu sistem akan menolak akses dan menampilkan pesan lengkapi inputan login. Kemudian hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Yang kedua yaitu skenario pengujian mengakses hak akses username dan password dengan salah satu data yang salah, kemudian klik tombol login. Kemudian dalam tahap test case yaitu hak akses admin, username terisi benar dan password salah. Yang hasil yang diharapkan yaitu sistem akan menolak akses dan menampilkan pesan maaf username dan password yang Anda masukkan salah. Kemudian dalam hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya yaitu valid. Tahapan ketiga yaitu dalam skenario pengujian mengisi hak akses username dan password dengan data yang benar, kemudian klik tombol login. Test case yang dihasilkan yaitu hak akses admin username dan password benar. Hasil yang diharapkan yaitu sistem akan menerima akses login dan akan menampilkan pesan Anda berhasil login sebagai admin. Hasil pengujian yaitu sesuai harapan. Kesimpulannya yaitu valid. Next. Ada tahapan kelima, yaitu tahapan maintenance. Pada tahapan ini dilakukan perawatan sistem secara periodik dengan cara mengevaluasi data sistem yang baru diimplementasikan. Apakah masih ada kekurangan atau kelebihan terhadap sistem barunya, sehingga dari evaluasi ini diharapkan semakin memperbaiki kinerja dari sistem terutama pada sistem penjualan di toko Fadil Genteng Bogor. Terima kasih. Oke, kita masuk ke dalam menu kesimpulan, di mana tadi sudah dijelaskan tentang penjelasan dari
metode waterfall, juga disebutkan tadi ada kelebihan dan kekurangan dari metode waterfall, sampai kita mengutip satu studi kasus yang menggunakan metode waterfall. Dan semua itu memiliki kesimpulan seperti berikut, yang dimana rancang bangun sistem penjualan ini dapat digambarkan dengan menggunakan diagram UML, sehingga dapat dilihat alur kerja sistem secara jelas dan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh organisasi ataupun perusahaan, seperti yang sudah digambarkan dengan activity diagram, use case diagram, dan juga sequence diagram, dengan menggunakan contoh dari toko Fadil Genteng Bogor, yang rancangan database-nya dapat dibuat dengan menggunakan IRD dan juga LRS. Oke, itu semua tadi kita juga mengambil referensi ya, di mana dapat dilihat kita mengambil 2 referensi dari Nur Hayati yang tadi 2019 dan juga ada Susilo M 2018 yang judulnya dapat bisa dilihat di layar. Oke, sekian presentasi yang sudah kami sampaikan. Mohon maaf saya mewakili kelompok jika ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.